Sayyidina wa maulana Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Syahidin MPD, yang kami banggakan para penyaji di hari ini di Seminar Pendidikan Agama Islam. Yang selanjutnya yang kami banggakan pula para peserta Seminar Pendidikan Agama Islam yang berbahagia. Salawat dan salam marilah kita curah limpahkan ke hariban junjungan alam Nabi Akhirul Zaman teman-teman yang berbahagia, tentu kita tidak mungkin dan janganlah berhenti untuk mengisi waktu kita dengan melakukan apapun yang diridhai Allah. Mudah-mudahan pertemuan ini pun meski tatap maya mendapatkan ridho dan bimbingan Allah SWT, sehingga apapun yang kita lakukan hari ini dinilai ibadah terbaik di mata Allah SWT. Baik, sesuai dengan jadwal, seharusnya memang tadi jam 15.40 kita sudah mulai. Mohon maaf ada keterlambatan sedikit. Hari ini kita membahas, teman-teman akan membahas tentang temanya etika pergaulan Islami dalam konteks masyarakat global dan multikultural. Sebelumnya saya izin perkenalan terlebih dahulu. Saya Usuk Romli, dosen PAI SPAI, bertindak sebagai moderator. Selanjutnya ada Profesor Dr. Syahidin MPD sebagai narasumber, dan ada 3 teman-teman kita, teman-teman hebat yang akan menyaksikan materi kali ini, menyajikan materi kali ini, yakni Saudara Muhammad Lukman Hakim dari Ilmu Olahragaan B. Sudah hadir, Lukman? Halo? Hadir, Pak. Hadir, siap. Yang selanjutnya ada Riki Rustana dari Kimia C. Hadir, Riki? Siap, sudah, Pak. Alhamdulillah. Dan yang selanjutnya adalah Siti Hardianti dari Pendidikan Bahasa Inggris. Sudah hadir? Baik, Alhamdulillah. Tema hari ini kita membahas tentang etika pergaulan dalam Islam. Bapak cerita bahwa kita tahu manusia adalah makhluk sosial yang mana tidak bisa hidup sendiri dan harus saling membantu satu sama lain. Karena kita membutuhkan kehadiran orang lain pula. Karenanya sangat penting sekali dan memang menjadi kebutuhan manusia untuk mampu berinteraksi satu dengan yang lainnya. Yang kemudian disebut istilah pergaulan. Nah, dalam Islam pergaulan itu diatur sedemikian rupa sehingga kita ketika melakukan pergaulan atau berinteraksi dengan sesama kita diarahkan untuk melaksanakan atau melakukan interaksi yang terbaik, terhindar dari konflik, dan tentunya supaya kita pun terhindar dari berbagai musibah, mara bahaya termasuk kemaksiatan. Nah, seperti yang kita ketahui pula bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan berbagai macam perbedaan, berbagai macam asal suku, yang mana perbedaan itu bukan untuk kita hakimi, tapi untuk kita fahami. Karena sesungguhnya Allah menghendaki manusia untuk saling mengenal satu sama lain, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Hujurat yang tadi di pembukaan Bapak bacakan. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Bahwa Allah menciptakan kita dari laki-laki maupun perempuan. Allah juga menjadikan kita bersuku
suku-suku berbangsa-bangsa. Tujuannya apa? Lita'arafu. Supaya kita saling mengenal. Caranya bagaimana? Tentu dalam Islam luar biasa diatur sedemikian rupa. Mulai bagaimana berbicara, ada dalam ayat Al-Quran diatur berbicara tuh harus seperti apa. Ada kaulan karima, ada kaulan syadida, ada kaulan layina, dan seterusnya. Dan tentu kita harus punya dasar bahwa semua manusia itu sama. Sehingga tidak boleh sekali-kali kita membeda-bedakan. Dan Allah hanya membedakan kita dari tingkat ketakwaan kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Teman-teman yang berbahagia, bahwa kita juga harus paham. Islam adalah agama yang mulia, yang mengatur aspek kehidupan. Itu termasuk di dalamnya adalah pergaulan. Di dalam Islam, beberapa etika yang harus dipenuhi. Antaranya tadi seperti Bapak jelaskan, dalam berbicara, dalam bergaul. Ya, aspek-aspek itu menyangkut pergaulan apa saja yang harus kita lakukan. Nah, di pertemuan kali ini, di tutorial seminar pendidikan agama Islam ini, kita akan membahas dan mendengarkan terlebih dahulu pemaparan dari mahasiswa-mahasiswa pilihan. Pilihannya bukan pilihan dari panitia saja, tapi pilihan Allah. Anda dikehendaki oleh Allah untuk menyampaikan risalah, menyampaikan pemahaman, men-share ilmu Anda tentang bagaimana etika pergaulan Islami dalam konteks masyarakat global dan multikultural. Namun sebelumnya, izinkan Bapak mengingatkan kembali untuk tata tertib forum grup diskusi ini, FGD ini. Yang pertama, ini saya dapat amanah dari pengurus satu, kameranya di-on-kan, mic-nya selama kegiatan di-off-kan, kecuali kalau dipersilahkan. Dan di sini format namanya sudah NIM nama ya, walaupun tata tertibnya nama dulu baru NIM, tidak jadi masalah. Terus selanjutnya tadi sudah Anda melakukan presensi masuk dan nanti di akhir ada presensi keluar. Selanjutnya jangan lupa untuk membuat resume ya. Nanti sekali lagi untuk mic bila memang pas diskusi diperbolehkan baru dinyalakan. Untuk kolom chat hanya diperbolehkan untuk bertanya dalam sesi diskusi. Artinya ketika mic tidak berjalan dengan baik gitu ya. Nah, itu saja mungkin ya. Nah, kalaupun ada permasalahan apapun silakan Anda hubungi CP fakultas masing-masing. Baik, untuk mengefisienkan waktu dan memberikan kesempatan lebih untuk para penyaji, saya ingatkan untuk menyampaikannya tidak lebih dari 20 menit untuk berdiskusi. Pada penyaji pertama dipersilakan. Cek bismillah. Punten bisa minta tolong untuk di-share screen. Belum muncul ya? Belum muncul. Silakan pengurus tutorial. Masih belum muncul. Mohon maaf ya. Kita sambil menunggu. Silakan. Silakan dimulai, sambil dimulai saja. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelumnya teman-teman semuanya perkenalkan Bapak dan
teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lukman Hakim dari Ilmu Keolahragaan 2018 kelas B. Di sini insya Allah saya akan menyampaikan tentang takwa dalam bergaul. Jadi pada slide sebelumnya saya tuliskan cara bergaul menurut sudut pandang Islam di era milenial. Dan di sini saya katakan fokusnya adalah kepada takwa dalam bergaul. Dan untuk mulai pernyataan saya, mungkin di sini saya akan membacakan satu ayat yang tadi sudah disebutkan oleh moderator juga terkait surat Al-Hujurat ayat 13, yaitu tujuan dari bergaul itu, strong way kenapa kita harus bergaul adalah agar kita ta'arufu, yaitu saling mengenal gitu. Dan juga sesungguhnya orang yang saling mengenal ialah orang yang paling baik apabila ia saling bertakwa. Maka dari itu saya mengangkat pernyataan untuk materi saya kali ini adalah takwa dalam bergaul. Di sini saya menyampaikan beberapa aspek mengenai takwa dalam bergaul, dan juga ini saya ambil dari referensi yaitu Al-Quran dan hadis seperti itu. Di sini saya akan mulai dari yang pertama ya. Yang pertama itu tidak sombong saat nongkrong. Mungkin untuk kalangan milenial kali ini banyak sekali yang bahasanya nongkrong seperti itu. Tapi yang perlu ditekankan adalah kita boleh nongkrong, kita boleh bergaul dengan banyak orang, tapi yang paling utama adalah jangan sampai kita sombong, karena disebutkan di surat Luqman ayat 18 gitu, bahwa kita tidak diperbolehkan untuk sombong. Dikatakan di situ ya, Luqman mengatakan pada anaknya, janganlah engkau berbuat sombong. Dan apa itu sombong, apa itu takabur? Ialah baturul haq wa ghamtun nas. Yang beda keyakinan. Toleransi ini kalau misalkan di surat Al-Kafirun ada bunyi ayatnya adalah lakum dinukum waliyadin. Bagiku agamaku, bagimu agamamu. Dan latar belakang dari surat ayat ini kenapa bisa turun adalah karena waktu itu Nabi Muhammad diajak oleh kaum kafir Quraisy untuk masuk ke dalam agamanya selama setahun, dan begitu pula dengan kaum kafir Quraisy akan berpindah dari agamanya selama setahun jika Nabi Muhammad ingin tukar agamanya. Tapi teman-teman, ini perlu sampaikan bahwa kita dalam bergaul jangan sampai menerima hal-hal yang seperti ini agar kita bisa diterima oleh mereka, karena toleransi itu bukanlah hal yang susah, teman-teman. Toleransi itu bagiku agamaku, bagimu agamamu. Jangan saling kait-kaitan seperti itu. Lalu yang ketiga adalah bermusyawarah saat ada masalah, bukan kumaha saya. Karena teman-teman di zaman milenial kali ini banyak sekali masalah-masalah yang tidak diselesaikan dengan cara bermusyawarah. Banyak orang-orang yang seperti ingin menang sendiri dan jadi mikirnya kumaha saya gitu. Dan dijelaskan di surat Al-Imran ayat 159, sebaiknya saat seorang muslim itu ada masalah, seharusnya dia bermusyawarah. Seperti itu. Jadi faiza zamta fatawakkal 'ala Allah, disebutkan jika kamu sudah berazam maka bertawakallah kepada Allah, dan disebutkan pada ayatnya sebelumnya itu juga syawirhum fil amr, atau bermusyawarah kepada amr tuh pemimpinnya, tapi dalam konteks ini saya ambil musyawarah. Teman-teman, ini share screen agak stop, teman-teman. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Prof. Syahidin. Waalaikumsalam, Prof. Ini sedang berlangsung penyajian terlebih dahulu, Prof. Ya, mangga, Prof. Saya baru datang ini. Ininya linknya mangga. Tadi ke ini. Ayo lanjut Siap. aja, lanjut Siap, dulu. Prof. Bentar, Prof. Saya masih menunggu screen share-nya. Apa mungkin di saya doang yang error atau gimana? Punten Kang, masih belum ya? Sudah mulai belum? Sudah, Prof. Ada Sudah. belum? Ini sudah mulai pematerian, Prof. Oh, iya. Silakan sudah, Prof. Sudah. Ya, Sob. Silakan di-share lagi, pengurus. Minum dulu. Siap, Prof. Sambil berjalan saja. Siap. Oh, boleh lanjut aja ya, Pak? Ya, lanjut saja, lanjut. Siap.
Saya akan izin beranjak ke poin selanjutnya. Ada poin menjaga pandangan, bukan jelalatan. Ini yang juga terjadi pada zaman milenial, bahkan pada sebelum zaman milenial pun sama ya. Makanya kenapa turun surat An-Nur ayat 30-31. Kalau tidak salah berbunyi yang diawali dengan qulil mu'minina yaghuddu min absarihim. Itu dikatakan yang ayat 30-nya untuk umat Islam yang pria gitu, umat mukmin. Dan yang ayat 31-nya untuk kita disuruh menjaga pandangan kita, bukan khususnya sekarang lagi di naskah ini ya, kurang bahan, dan itu membuat kita semua menjadi Islam seperti itu, kawan-kawan. Jadi sebaiknya untuk semuanya, bukan khusus perempuan doang, kadang batasan auratnya. Jadi kita harus senantiasa menutup aurat kita. Lanjut, ada check and recheck saat update status. Ini kalau di Al-Quran surat sebagai bergaul itu kan sekarang eranya adalah 4.0 ya, apa-apa bisa kita sebarkan lewat internet. Dan ini menjadi masalah besar saat mungkin ada yang bocor. Ada yang bocor ini sebenarnya. Ini menjadi tantangan terbesar bagi kita umat muslim agar senantiasa tabayun saat menyebarkan berita. Lalu ada lagi selanjutnya adalah berbicara baik di dunia nyata atau dunia maya. Itu ada juga di hadisnya, hadis riwayat Bukhari yang dikatakan berkata baik atau diam. Lanjut lagi teman-teman, yang terakhir adalah ini core of the core dari semuanya teman-teman. Kalau misalkan kita semua melakukan pergaulan tapi berbahaya, karena saat ini ada banyak tantangan kita di era milenial ini, khususnya bagi kita semua muslim-muslimah. Dan itu juga ada di hadisnya, saya taruh di poin paling atas kanan. Jadi sebenarnya seorang muslim itu adalah umat terbaik maka hendaklah berkata baik atau diam. Jadi teman-teman, ternyata bergaul dalam Islam ini selalu diajarkan oleh Islam gitu. Jadi nggak ada di dalam agama kita ini yang tidak diajarkan dan kita dalam bergaul seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya, dan ini ada tulisan juga bergaul tapi tidak melebur, dan juga ada trendy dan tetap Islami. Jadi kita boleh mengikuti perkembangan zaman asalkan kita masih bisa menaruh nilai-nilai Islam di sana. Jadi jangan sampai terikat, jangan sampai terbawa semuanya. Terima kasih banyak, mungkin cukup sekian dari saya. Orang yang mohon dimaafkan, ini adalah pandangan-pandangan saya. Jadi teman-teman kita bisa sambil diskusi, dan juga kalau misalkan ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Lukman. Jadi kalau teman-teman mencatat dan terlihat juga di presentasi apa saja yang memang seharusnya kita lakukan dalam pergaulan secara Islami ya, mulai dari tidak sombong, toleransi, bermusyawarah, sampai pada memelihara kerukunan. Begitupun bergaul tapi tidak melebur dan trendy dan Islami. Selanjutnya pemateri yang akan membahas kali ini adalah Saudara Riki. Silakan Riki, dilanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah suara saya terdengar? Alhamdulillah terdengar. Lanjut, Ki. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Riki Rustana dari Prodi Kimia FMIPA UPI angkatan 2018. Izin menyampaikan
argumen saya mengenai etika pergaulan Islami dalam konteks masyarakat global dan multikultural. Sebelumnya berbicara mengenai pergaulan sudah menjadi fitrah ya bagi setiap manusia, karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang berinteraksi dengan manusia lainnya untuk memenuhi kebutuhan jasmani maupun rohaninya. Namun demikian bukan berarti gitu seseorang bisa bergaul dengan siapa saja, dengan cara apa saja dan di mana saja gitu. Tentu ada etika dan adab yang harus diperhatikan. Nah, sejalan dengan hal tersebut, Islam juga sudah mengatur bagaimana seharusnya kita sebagai Muslim bergaul di dalam masyarakat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun berada. Perbuatan buruk itu hendaknya diikuti dengan perbuatan baik yang bisa menghapus dosanya, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Nah, dari hadis di atas sudah jelas gitu bagaimana Islam melalui Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita untuk senantiasa bergaul dengan akhlak yang baik. Lalu kemudian akhlak baik seperti apa gitu yang bisa kita terapkan di zaman sekarang untuk bergaul, di mana pola kehidupan juga semakin berkembang ke arah modern dan budaya-budaya sudah semakin beragam gitu. Tentu dari sekian banyak etika dan adab yang harus diperhatikan, saya mengambil beberapa yang bisa kita terapkan di pergaulan zaman sekarang dan mudah gitu untuk diimplementasikan. Yang pertama adalah bergaul dengan orang yang baik. Jadi seperti yang sudah kita ketahui bahwasanya rukun iman itu memiliki cabang. Beberapa hadis mengatakan bahwa rukun iman itu terdiri dari lebih 70 cabang. Nah, salah satunya itu adalah memilih teman yang baik. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menganjurkan atau berpesan agar kita memilih dalam pergaulan. Rasulullah pernah bersabda, teman baik dan teman buruk itu dapat diibaratkan sebagai penjual minyak wangi dan orang yang pandai besi. Penjual minyak wangi mungkin akan memberi minyak wangi dan kamu juga bisa membeli minyak wangi darinya. Namun ketika tidak juga kamu tetap akan mendapatkan harum dari minyak wangi tersebut. Namun orang yang pandai besi bisa jadi percikan apinya mengenai pakaianmu. Kalaupun tidak, engkau tetap mendapatkan bau asap dari si orang yang pandai besi ini. Nah, dari hadis di atas juga sudah kita bisa tarik kesimpulan bahwasanya kita harus memilih pergaulan yang baik gitu untuk untuk menjaga kualitas agar hidup kita tetap terjaga di dalam pergaulan gitu. Kemudian yang nomor 2 itu ada menghargai perbedaan. Nah, dalam hal ini ada 2 konteks ya, perbedaan agama dan perbedaan bahasa, budaya, bangsa, ras, dan lain-lain. Nah, untuk perbedaan agama sendiri sudah disinggung tadi oleh penyaji sebelumnya, lakum dinukum waliyadin dalam surat Al-Kafirun ayat 6, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Hendaknya kita sebagai seorang muslim menerapkan sikap toleransi terhadap orang-orang yang tidak memiliki akidah yang sama dengan kita. Jadi tidak boleh ada diskriminasi, intoleransi terhadap orang-orang yang beda keyakinan. Nah, kemudian ada perbedaan budaya, suku, bangsa, bahasa, ras, dan lain-lain. Dari perbedaan tersebut jangan sampai gitu kita sebagai seorang muslim berperilaku kurang baik itu terhadap orang-orang yang berbeda dengan kita. Nah, justru kita harus bersyukur dan juga harus menghormati perbedaan yang ada. Kenapa? Karena perbedaan yang ada di dunia ini merupakan tanda-tanda kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tertulis dalam Quran surat Ar-Rum ayat 22 di mana Allah berfirman yang artinya dan di antara tanda kebesarannya ialah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasamu dan warna kulitmu. Sungguh yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang. Kemudian yang nomor 3 adalah menjaga lisan atau menjaga sikap. Di sini ada terbagi 2 menjadi lisan dan perbuatan. Untuk lisan sendiri dalam pergaulan hendaknya kita menjaga perkataan-perkataan buruk yang bisa menyakiti hati orang lain seperti mencela, menghina, melaknat, berbicara kotor, dan lain-lain. Atau mungkin di zaman sekarang kita mengenal dengan adanya body shaming. Itu jangan sampai kita mengeluarkan kata-kata yang dapat menyakiti hati orang lain gitu. Hendaknya kita menjaga lisan. Karena dalam hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah SAW pernah bersabda, seorang mukmin bukanlah orang yang suka mencela, bukan orang yang suka melaknat, bukan juga orang yang berperilaku keji dan berkata kasar. Kemudian untuk perbuatan sendiri, hendaknya kita menjaga perbuatan-perbuatan yang
memang tidak diindahkan dalam Islam. Misalnya seperti apa? Misalnya kita ketika bergaul dengan orang-orang hendaknya menjaga pandangan itu dari orang-orang yang bukan muhrim. Kemudian juga kita menghindari perbuatan-perbuatan yang buruk seperti menunjukkan sikap yang kurang baik, cemberut, berprasangka buruk, kemudian tidak mau membantu ketika kita mampu. Jangan sampai kita mengindahkan perilaku-perilaku tersebut. Nah, kemudian yang terakhir adalah posisikan diri dengan siapa kita bergaul itu. Ada dua hal atau ada dua cabang itu. Maksudnya kita bisa membedakan ketika kita bergaul dengan seorang muslim lainnya dan ketika kita bergaul dengan orang-orang yang non-muslim. Dengan orang non-muslim sendiri kita bisa menjaga sikap untuk seperti menjaga perdamaian atau persaudaraan, karena pada hakikatnya kita sebagai sesama muslim adalah saudara. Kemudian juga berkasih sayang sesama muslim, saling mengenal juga. Kemudian untuk bergaul dengan non-muslim sendiri, hal-hal yang bisa kita implementasikan seperti saling bekerja sama, kemudian berdamai, tidak diskriminasi, berbuat baik dan adil, serta hal lainnya yang memang sudah diatur dalam Al-Quran ataupun yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Mungkin dari etika-etika yang saya sampaikan mungkin bisa diimplementasikan bagi kita semua dalam bergaul, baik itu di kehidupan kampus maupun di kehidupan di luar kampus. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Saudara Riki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya untuk menyampaikan materinya, Saudari Siti Hardianti, dipersilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, suara saya terdengar? Alhamdulillah terdengar. Terdengar dia. Terdengar. Alhamdulillah terdengar. Jadi untuk kali ini judulnya adalah pergaulan masyarakat multikultural dalam sudut pandang Islam. Mungkin tadi teman-teman yang dua terlebih dahulu sudah menjelaskan ya. Cukup detail juga. Nah, di sini saya ingin membahas dulu sebenarnya pergaulan ini adalah apa sih? Nah, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, pergaulan itu berarti perihal bergaul atau kehidupan bermasyarakat. Jadi juga sudah disinggung sedikit oleh Bapak Usuk ya, kalau manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat dipisahkan dari interaksi sosial dengan sesama manusia lainnya dan bergantung satu sama lain. Nah, kemudian terkait etika pergaulan. Etika pergaulan itu sebenarnya apa sih? Jadi etika pergaulan adalah tata krama atau sopan santun dalam bergaul yang sesuai dengan situasi dan keadaan norma-norma yang berlaku. Dan berdasarkan Islam, sebenarnya Islam adalah agama yang fleksibel. Mungkin dirasa oleh teman-teman juga ya. Tapi fleksibel di sini bukan berarti tanpa aturan. Tetap saja ada aturan-aturan yang perlu kita perhatikan dalam bergaul. Nah, sebagaimana telah diriwayatkan di dalam hadis At-Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, "Bertakwalah engkau dimanapun berada, dan perbuatan buruk itu hendaklah diikuti baik yang bisa menghapus dosa, dan bergaulah dengan manusia yang akhlaknya baik, ya begitu." Kemudian dalam Islam sendiri pergaulan itu dibagi menjadi 3 jenis ya. Yang pertama pergaulan dengan teman sebaya, kemudian dengan orang yang lebih tua, dan dengan lawan jenis. Nah, untuk pergaulan dengan teman sebaya ini, teman-teman harus senantiasa berbuat baik dan mengutamakan akhlak yang mulia. Seperti ada di dalam sebuah hadis yang berarti dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW berkata, kewajiban seorang muslim terhadap muslim lainnya ada 6 perkara. Lalu seseorang bertanya, apakah itu ya Rasulullah? Dan Rasul pun menjawab, jika berjumpa memberi salam, jika diundang mendatanginya, jika diminta nasihat diberikan, jika bersin dan ia menyebut nama Allah, maka doakanlah dengan beroleh rahmat, jika sakit ditengok, dan yang terakhir, jika meninggal diantarkan. Hadis riwayat Muslim. Kemudian, untuk poin yang kedua yaitu pergaulan dengan orang yang lebih tua. Nah, untuk bergaul dengan orang yang lebih tua ini,
teman-teman senantiasa harus berbuat baik kepada yang lebih tua ya, dan menghormati serta menghargai, tidak berkata kasar, dan juga mendoakan mereka, terlebih kepada orang tua teman-teman dan juga kerabat saudara. Yang terakhir nih adalah pergaulan dengan lawan jenis. Nah, dalam bergaul dengan lawan jenis, mungkin tadi beberapa yang sudah disebutkan juga oleh penyanyi terdahulu. Di sini saya mengklasifikasikannya dalam 3 poin utama. Yang pertama, tidak berkholwat atau berdua-duaan. Sesuai dengan sebuah hadis yang berbunyi, jauhilah berkholwat dengan perempuan. Demi Allah yang diriku kepada dalam genggamannya, tidaklah berkholwat seorang laki-laki dengan perempuan, kecuali setan akan masuk di antara mereka. Hadis riwayat Muslim. Nah, jadi kalau perempuan dan laki-laki berdua-duaan itu, maka nanti akan ada orang ketiganya ya, orang ketiganya itu setan ya. Jadi lebih baik dihindari. Kemudian yang kedua, tidak memandang dengan nafsu dan menghindari berjabat tangan. Yang ketiga adalah menutup aurat. Tadi juga sudah disinggung oleh pemateri sebelumnya, ada di dalam surat An-Nur ayat 30 dan 31, juga ada di dalam surat Al-A'raf ayat 26 ya. Nah, sebenarnya 3 poin yang tadi itu kemana sih merujuknya? Untuk apa? Di sini saya menyimpulkan bahwa ketiga poin tersebut merujuk kepada tujuan untuk menghindari zina, teman-teman. Seperti ada di dalam Quran surat Al-Isra ayat 32, yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah perbuatan yang keji dan buruk. Nah, di dalam surat ini kan dijelaskan ya, zina itu adalah perbuatan keji dan buruk gitu. Jadi 3 poin tadi itu merujuk ke kemudian, nah dari 3 jenis pergaulan itu merujuknya sekarang ke aplikasi. Bagaimana sih cara kita mengaplikasikannya dalam masyarakat multikultural? Karena kan seperti yang kita tahu ya, Indonesia ini masyarakatnya beragam, multikultural gitu ya, beragam suku, budaya, bahasa, adat istiadat, dan juga agama. Nah, tadi juga sudah beberapa kali disebutkan bahwa ada dalam Quran surat Al-Kafirun ayat 6, yang artinya untukmu agamamu dan untukku agamaku. Nah, di dalam surat ini kita teman-teman memiliki pandangan yang berbeda dengan orang lain, maka teman-teman tidak perlu untuk saling menjatuhkan satu sama lain, cukup berpaku pada landasan yang satu ini saja, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Di luar aspek agama juga sama menurut saya ya. Ada di sini di dalam salindia saya juga, saya menuliskan ada sebuah kalimat, tidak mensupport bukan berarti membenci. Nah, ini kalimat yang sangat saya sukai, karena ini kan artinya ketika kita tidak mendukung sesuatu, ketika tidak sukalah kepada sesuatu kebiasaan atau suatu hal, bukan berarti kita bisa membenci mereka dan kemudian diperbolehkan untuk berbuat jahat kepada mereka. Kita juga harus tetap menghormati mereka, dan malah kita juga bisa malah mungkin beliau sambil berdakwah kepada orang-orang tersebut. Jadi alangkah baiknya teman-teman juga bisa tetap bergaul dengan orang-orang yang mungkin bertolak belakang ya dengan teman-teman kepercayaannya atau mungkin kebiasaannya, dan tetap saling menghargai satu sama lain, begitu teman-teman. Dan saya yakin semua manusia di bumi ini tuh sama-sama spesial ya. Teman-teman itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi saya juga yakin bahwa teman-teman sudah sadar ya bahwa bergaul dengan etika Islami ini merupakan hal yang penting. Jadi saya ingin mengajak teman-teman untuk mulai sekarang, mari kita terapkan aturan-aturan bergaul dalam etika Islam. Tidak pernah ada kata terlambat untuk sesuatu hal baik, meskipun mungkin teman-teman baru mau memulai sekarang. Mungkin ini adalah akhir dari presentasi saya. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan nanti silahkan ditanyakan di sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, materi ketiga, yakni saudari Siti Hardianti sudah menyampaikan paparan materinya, yang kita bisa simpulkan mulai dari tadi Lukman maupun Riki Rustana
begitupun Siti Hardianti, satu sama lain saling melengkapi tentang bagaimana seharusnya kita sebagai seorang muslim melakukan pergaulan baik dengan teman sebaya, teman yang lebih tua, lawan jenis, begitupun menghargai perbedaan dan bagaimana cara kita bersikap dan memposisikan diri. Baik, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan untuk sesi pertama saya persilakan untuk 2 orang pertanyaan dulu terlebih dahulu, 2 orang silakan. Bisa raise hand atau langsung bersuara saja. Ada teman-teman yang ingin bertanya? Silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Mungkin banyak hal yang kita hadapi dalam kehidupan keseharian yang memang di pertemuan kali ini dan mudah-mudahan bisa terjawab. Silakan. Siapa namanya? Nama saya Muhammad Iqbal Johari dengan NIM 1801119 dari jurusan pendidikan tinggi. Saya ingin bertanya, pergaulan masyarakat dalam konteks masyarakat global dan multikultural. Nah, ada banyak sekali penjelasan atau dalam konteks Islam untuk masyarakat multikultural dan background perbedaan agama seperti yang tadi disebutkan tentang dalam Quran Al-Kafirun. Nah, bagaimana dengan masyarakat yang memiliki perbedaan ras atau suku, apakah ada juga dasarnya mungkin dari hadis atau dalam Al-Quran juga? Selain diulang dari Fikri, agama, tapi yang ras suaranya putus-putus. Diulang pertanyaannya saja. Apa barusan? Fikri, silakan diulang pertanyaannya saja. Barusan putus-putus. Nama saya Muhammad Iqbal Johari dari Iqbal, ya maaf. Ya, silakan. Dari jurusan pendidikan bahasa Inggris. Ingin bertanya, untuk tadi yang telah disebutkan itu apa yang dalil dari Quran Surat Al-Kafirun itu untuk konteks masyarakat multikultural yang memiliki perbedaan dalam agama. Nah, bagaimana dengan konteks masyarakat yang memiliki perbedaan ras atau suku? Apakah ada dalilnya atau dalam Al-Quran ataupun hadis atau sunnah dalam konteks ras atau suku? Baik, sudah tertangkap ya. Jadi lebih pada dalil atau keterangan terkait bagaimana kita bergaul dengan seseorang yang perbedaan ras dan suku, karena tadi hanya menjelaskan tentang perbedaan agama, begitu ya. Baik, selanjutnya silakan Muhammad Fikri. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf ya, kameranya ditutup Pak karena sinyalnya kurang bagus. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Fikri dari Pendidikan Bahasa Inggris kelas A. Saya tadi terima kasih untuk kepada 3 penyaji yang sudah membagikan ilmunya. Tadi juga saya sepakat dengan Kang Lukman mengenai membaur tapi tidak melebur. Nah, pertanyaan saya mengenai hari ini, kita kan sedang ada di pandemi gitu ya. Jadi untuk komunikasi pasti kita akan melalui handphone atau gadget kita. Nah, sebenarnya batasan ketika seorang ikhwan maupun akhwat untuk berkomunikasi dalam sosial media khususnya seperti apa? Seperti itu. Itu aja sih. Terima kasih. Baik. Di batasan pergaulan atau komunikasi antara ikhwan dan akhwat di sosial media. Tadi ada yang mengacungkan dulu, silakan untuk para pemateri untuk menjawab pertanyaannya. Sebelumnya izinkan saya memberi saudara Iqbal Johari bagaimana cara kita atau etika kita bergaul dengan seseorang yang perbedaan ras dan suku, dan apa dalil atau dasar
yang menjelaskan tentang aturan pergaulan dengan perbedaan ras dan suku. Terus yang kedua, pertanyaan dari saudara Fikri, lebih pada batasan antara ikhwan dan akhwat dalam berkomunikasi melalui sosial media, karena di masa melakukan komunikasi melalui sosial media. Silakan, mau siapa dulu yang menjawab? Bergantian saja dan saling menambahkan saja. Boleh saya terlebih dahulu, Pak. Silakan. Mau menjawab pertanyaan yang pertama terkait dalil mengenai perbedaan budaya suku. Tadi sebenarnya sudah disinggung ya di materi dari saya. Untuk dalilnya sendiri ada dalam Quran surat Ar-Rum ayat 22, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah penciptaan langit dan bumi, kemudian perbedaan bahasamu dan warna kulitmu. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Nah, dari ayat tersebut gitu, sudah seharusnya kita sebagai seorang muslim tidak membeda-bedakan warna kulit, bahasa, ras, suku, dan lain-lain gitu, selama di dalam pergaulan itu tidak melibatkan hal-hal atau tidak memiliki tujuan-tujuan yang buruk gitu. Jadi untuk bergaul dengan orang-orang yang berbeda bahasa, berbeda ras, berbeda warna kulit dengan kita, itu tidak masalah gitu. Yang harus diperhatikan adalah bagaimana kita menghargai perbedaan itu. Karena sudah jelas gitu, perbedaan itu adalah qadarullah yang sudah ditetapkan sama Allah, dan itu adalah tanda-tanda kebesaran dari Allah. Kayak gitu. Mungkin dari penyaji yang lain bisa menambahkan. Baik, dari penyaji yang lain mungkin ada yang ingin ditambahkan? Izin menambahkan. Sebenarnya kalau terkait dalil ya, sejauh ini saya masih belum menemukan. Mungkin tadi dari yang Ricky sampaikan itu menurut saya sudah cukup menjawab ya. Allah juga sudah memberitahukan kepada umatnya bahwa memang Allah menciptakan manusia itu dalam ras dan suku yang berbeda-beda. Jadi sudah selayaknya kita saling menghormati satu sama lain. Kemudian kalau menurut pandangan saya ya, dari ayat ini itu tuh sebenarnya bisa diaplikasikan bukan hanya untuk aspek agama, tapi juga untuk segala aspek dalam kehidupan. Bisa dalam bahasa, mungkin pergaulan, budaya, kemudian ras, suku bangsa, seperti itu juga sangat bisa diaplikasikan. Karena jadi kepemilikan atas sesuatu itu ya itu untuk kamu, dan kalau untuk saya itu adalah basic dasar dari sistem toleransi menurut saya. Begitu sih. Terima kasih. Baik, masih ada yang ditambahkan lagi dari penyaji yang lainnya? Izin menambahkan Pak, mungkin jika bagaimana terkait ya silakan. Mungkin terkait dalil tadi sudah disebutkan juga oleh penyaji yang lain ya, oleh Kang Diki ya, seperti itu. Dan yang saya rasa juga memang saya rasa terkait toleransi dalam budaya itu tidak asalkan ya semua masih dalam konteks Islam dan tidak membaur-baurkan tidak ada unsur kemusyrikan dalamnya, seperti itu sih. Dan waktu saya juga pernah dengar terkait budaya yang sempat dulu saya jadi pernah kayak dengar hadis, tapi saya lupa riwayatnya seperti apa, yang berbunyi itu, jadi saat itu Rasul dan Umar sedang berjalan di satu tempat, belum melihat ada orang yang sedang memainkan musik, seperti pokoknya kayak rebana gitu. Dan Umar tuh kesal, tapi oleh Rasul itu didiamkan gitu. Karena apa? Karena ya itu adalah budaya mereka. Jadi orang punya budaya masing-masing selama tidak mengganggu nilai-nilai keislaman ya mangga saja, seperti yang saya tangkap. Dan kayaknya juga sudah dijelaskan di surat Al-Hujurat tentang ya tadi kenapa Allah menciptakan kita ya untuk saling mengenal satu sama lain. Jadi ya tujuan kenapa berbeda budaya ya agar kita saling mengenal sih, seperti itu mungkin tambahannya. Baik, sudah jelas ya Iqbal Jauhari jawaban yang sudah disampaikan oleh para penyaji. Nah memang untuk dalil banyak sebenarnya, tinggal kita mau menggali lagi. Tapi yang terpenting bukan hanya dalil yang kita ketahui, tapi bagaimana kita mengamalkan dalil itu.
Selanjutnya pertanyaan kedua, tadi yang disampaikan oleh Saudara Fikri, silakan teman-teman penyaji bisa untuk menjawab tentang bagaimana batasan komunikasi melalui sosial media antara ikhwan dan akhwat. Kemudian Pak boleh izin menyampaikan pendapat ya. Jadi bukan pure sebenarnya jawaban. Jadi kayaknya ini lebih ke pernyataan. Boleh Pak? Silakan. Iya. Mungkin terkait batasan-batasan dalam chattingan dengan ikhwan akhwat gitu. Yang paling perlu diperhatikan adalah tujuan dari chattingan tersebut. Strong why ya teman-teman. Mungkin sekarang juga mulai kenal dengan why. Kenapa kita harus ngechat dia? Atas dasar apa kita ngechat dia? Kalau misalnya kita ngechat dia dengan alasan yang jelas gitu, hanya tugas atau bahkan hanya hal-hal yang memang ada kepentingan dengannya, itu sudah masih masuk dalam ranah diperbolehkan. Tapi saat kita sudah mulai menanyakan hal-hal yang offside, teman-teman, udah offside, udah out lah, udah keluar dari batasan-batasan seperti halnya kita membaca, akhi, apakah sudah sholat tahajud gitu. Walaupun pernyataannya apa ya baik, tapi kan hal-hal seperti itu yang malah menimbulkan syahwat ya teman-teman. Jadi kita harus senantiasa menjaga diri kita dari hal-hal yang istilahnya abu-abu gitu. Mungkin terlihatnya baik, tapi padahal dalamnya kita nggak tahu niatannya. Jadi paling utama adalah batasan tersebut ada di niat sih. Saat kita sudah membatasi diri kita dari niat-niat yang buruk, maka insya Allah itu sudah masuk kepada tata cara untuk bersosial media yang baik gitu. Tergantung kebiasaan kita juga teman-teman. Kalau misalnya kita kebiasaannya adalah chattingan dengan yang baik-baik gitu, sesuai dengan kebutuhan, yaitu kita bakalan ngerasa kalau misalnya kita udah offside, ada alarm dalam hati gitu. Jadi saat kita hati udah nggak tenang, kita bakalan ngerasa oh ternyata ini chatnya nggak benar. Jadi kayak udah ada indikator tersendiri dalam hati. Tapi kalau misalnya sebelum-sebelumnya chatnya ya nggak dibatasin, ya nggak bakal ada indikator tersebut. Seperti itu mungkin kalau dari saya lebih ke niat, jadi tujuan niatnya apa. Mungkin teman-teman bisa menambahkan. 11.32 ya. Setelah itu kita serahkan kepada dosen. Silakan. Penyaji yang Riki mungkin atau ingin menyampaikan jawaban? Boleh Pak, izin. Silakan Ki, silakan. Mungkin kurang lebih sama ya kayak yang disampaikan oleh Lukman terkait batasan chattingan antara akhwat dan ikhwan. Lebih ke memperhatikan itu tujuan dari chattingan kita itu untuk apa gitu. Sekiranya hal-hal yang tidak penting ya jangan sampai kita chattingan untuk hal-hal yang tidak penting. Kemudian juga memperhatikan teks yang kita kirim kepada orang-orang yang memang bukan muhrim dengan kita. Misalnya memperhatikan dari emotikon-emotikon yang bisa sekiranya mengundang lebih ke mengundang lawan jenis kita supaya chattingannya berkepanjangan. Jadi untuk membahas hal yang kurang relevan atau yang kurang penting itu. Jadi yang pertama adalah perhatikan dari tujuan kita apa. Sekiranya tidak penting ya jangan atau bukan jangan sih, lebih ke hindari saja gitu. Kemudian yang kedua adalah perhatikan teks juga gitu. Meskipun menanyakan hal penting, tapi juga harus diperhatikan teks yang kita kirim kepada orang-orang yang lawan jenis itu. Jangan sampai teks yang kita tulis itu mengundang syahwat dari lawan jenis. Seperti itu mungkin Pak. Baik, terima kasih. Mungkin dicukupkan saja ya. Mohon maaf tadinya Bapak ingin membuka satu pertanyaan lagi karena waktu sudah di ujung dan harus kita tutup untuk sesi diskusi ini. Tapi intinya jawabannya adalah sama, bagaimana kita berkomunikasi secara langsung, itu pun dengan lawan jenis harus menghindari perkara-perkara yang mendekatkan pada hal yang bersifat yang pula ketika dalam komunikasi mewakililah substansi materinya. Mungkin terkait dengan implementasi ya, bagaimana saya menangkap apa yang disampaikan kalian itu
dari sisi dalilnya, kemudian jawab pertanyaan tadi sudah cukup bagus ya. Mungkin saya ingin menambahkan sedikit saja sesuai dengan tema yang diberikan kepada saya untuk memberi arahan begitu ya tentang tema atau judul ini, etika pergaulan Islami dalam konteks masyarakat global dan multikultural. Ini sebetulnya sangat luas. Dengan masyarakat global dan multikultural. Cukup mafhum ya. Ya ayuhanasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu. Nah, ini ya. Seperti surat apa Pak Uzup ini? Yang artinya wahai manusia sesungguhnya kami khalaqnakum min dzakari wa unsa. Sungguhnya kami ciptakan manusia itu dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu. Dan kami jadikan dari laki dan perempuan itu menjadi dari jenis laki dan perempuan itu menjadi syu'uba wa qabaila. Jadi bermacam-macam suku, bangsa, warna kulit, dan untuk apa? Lita'arofu, supaya kalian saling mengenal. Kan itu prinsipnya ya, saling mengenal. Jadi di sini tidak ada batasan agama atau keimanan untuk kita saling mengenal itu. Nah, tetapi ada instrumen untuk membatasinya. Jadi saling mengenal, akrab dan sebagainya. Tetapi ingat katanya, walaupun bergaulnya global, tetap inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di hadapanku itu adalah orang yang bertakwa, kan begitu ya. Itu dasarnya, dasar hukumnya. Ya Pak, saya di sini di Salawi merapat ke sini lagi ngasih materi dulu ya. Ya. Itu. Jadi inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah dari manusia itu sebagai makhluk sosial. Dari turunan dari ayat tadi kita memahami, dan ini teori-teori banyak sekali, baik dari teori Muslim atau ulama Islam ataupun dari orang-orang di luar Islam. Ini disadari bahwa manusia itu adalah makhluk sosial. Dalam perspektif pendidikan, manusia itu, kalau saya mengambil teori Ibnu Khaldun, al-insan ibnul mujtama. Manusia itu adalah anak lingkungan. Malam ya'lamhu abawahu ya'lamhul mujtama. Apa yang belum diajari oleh kedua orang tuanya, maka lingkunganlah yang mengajarinya. Jadi itu teori Khaldun ya. Bapak sosiolog dunia. Dipakai teori ini oleh orang-orang barat juga. Jadi setiap manusia itu anak lingkungannya. Apa yang tidak diajarkan oleh orang tua, lingkungan yang mengajarinya. Di sini cerita dengan lingkungan banyak. Lingkungan sosial, pertemanan, sekolah, pergaulan, dan seterusnya. Itu lingkungan, termasuk lingkungan keluarga. Jadi apa yang tidak langsung sosial, jelas manusia itu tidak akan bisa hidup tanpa ada manusia lain. Itu sebagai makhluk sosial ya, tidak akan bisa hidup wajar sebagaimana manusia ya, kecuali ada manusia lain. Kalau hanya sekedar hidup fisik bisa saja, tapi perilakunya tidak akan seperti manusia. Dilepas di hutan sendirian, ketemu dengan binatang-binatang, dia bisa hidup, survive. Tetapi perilakunya bukan manusia. Ya, ada data-data di Filipina gitu ya, pernah ditemukan anak kecil dibawa sama binatang begitu ke hutan, terus dia bisa tiba-tiba sudah
belasan tahun muncul, wah itu jadi beringas gitu, hilang kemanusiaannya. Nah, ya akan selalu membutuhkan manusia lain. Ya, hanya sekedar untuk tertawa saja, ini bukti manusia sosial itu. Hanya sekedar untuk tertawa saja kita perlu manusia lain. Karena kalau tertawa sendiri, ya itu kan silakan aja, saya nggak percaya dan tidak perlu orang lain, sok aja ketawa sendiri. Dibilang orang gila paling juga kan gitu ya. Nah ini bukti bahwa manusia sebagai makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. Nah dalam kaitan dengan membutuhkan orang lain, ini ada yang disebut selalu bergaul, akan selalu bergaul, ya berinteraksi dengan manusia lain. Nah, di sini barangkali esensinya batasan-batasan interaksi. Tadi sudah disebut interaksi langsung, interaksi media, sampai ada bagaimana etika interaksi langsung, bagaimana etika interaksi media. Zaman Nabi belum ada ya media kayak sekarang ini. Lebih banyak interaksi langsung. Ada prinsip-prinsip dalam berinteraksi langsung. Ya, bagaimana menurut Islam prinsip berinteraksi langsung. Kemudian batasan-batasan pergaulan berinteraksi itu bagaimana? Sampai di mana kita boleh berinteraksi? Ya, di mana kita tidak boleh berinteraksi? Dengan siapa kita berinteraksi? Bagaimana etika pergaulan? Berinteraksi itu bagaimana etikanya? Bagaimana kepada orang tua, bagaimana ke orang yang lebih kecil, bagaimana ke yang lebih tua, bagaimana ke guru dan seterusnya dan seterusnya. Itu ada etikanya. Tidak hanya sekadar menyampaikan pesan, informasi A, B, C, D. Kadang-kadang pesannya bagus, tapi caranya, etikanya tidak digunakan, maka pesan itu menjadi jelek diterimanya. Menegur aja, kamu salah, itu salah, harus begini, dengan cara yang kasar, tidak pakai etika, maka bukannya tidak baik, maka dia akan menolak kebenaran itu. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana pergaulan dan interaksi sosial dalam perspektif Islam. Tadi dalil-dalil sudah keluar ya, dalil-dalil menginikan aja ini prinsip-prinsip berinteraksi. Nah, prinsip berinteraksi itu kalau kita merujuk pada dalil-dalil Quran ada yang namanya rahmaniyah, rahimiyah, musyawarah, musawah, ya, kemudian muawanah dan adalah. Rahmaniyah itu Allah itu sifat rahman, juga sifat rahim, rahimiyah. Rahmaniyah itu berinteraksi dengan sesama manusia harus ada perasaan kasih, kasihan, kasih. Nah, kalau kasih itu tanpa pilih kasih, baik itu ke orang terdekat kita ataupun ke orang yang jauh, seagama atau tidak seagama, atau di dalam Islam itu Islamiyah, uhwah basyariyah, uhwah watoniyah, kalau di NU itu disebut gitu ya istilahnya. Tapi prinsipnya adalah uhwah ya. Innamal mu'minuna ikhwatun. Nah, ada ya uhwah imaniyah, uhwah islamiyah. Jadi kalau rahmaniyah itu prinsipnya Allah itu sangat mengasihi kepada siapapun, baik pada orang yang beriman ataupun tidak. Sekalipun orang yang jahat oleh Allah tetap dikasihi, begitu ya. Disayang, rahmaniyah. Rahmaniyah itu khusus ya bagi orang-orang yang ada ikatan iman, ya. Jadi seiman gitu. Al-Fatih Allah waladina ma'ahu asyidda'u alal kufar ruhama'u bainahu. Tegas keras bukan berarti ekstrim dalam arti negatif ya. Tegas keras kepada siapa? Kepada orang kafir ya. Diperkuat lagi dengan ayat lain. Kalau sudah menyangkut masalah keyakinan, lakum dinukum waliyadin, tidak ada toleransi di situ ya. Nah, itu. Kemudian musawah, persamaan. Ya kita harus menyamakan, memperlakukan sama, itu adil nanti ya. Ini menyamakan itu dalam arti sesama manusia,
ya, sesama manusia kita harus perlakukan. Dijagalah kehormatannya, tetap dijaga nama baiknya itu. Kemudian muawan, saling menolong, prinsip itu dalam pergaulan itu saling menolong. Kemudian musyawarah, harus ya ada apa namanya, komunikasi yang, interaksi yang baik begitu ya. Jadi kalau ada sesuatu itu jangan didekati dengan permusuhan. Ayo musyawarahkan, nanti akan ada solusinya. Musyawarah, kemudian adalah adil, apa namanya, mentang-mentang tidak seagama atau mentang-mentang bukan saudara, itu saya kira tidak benar. Jadi tetap harus ada keadilan dalam mengangkat yang namanya prinsip pergaulan itu. Kemudian basa-basi ini penting ini ya, yang berikutnya ini. Basa-basi itu kaitannya dengan hal-hal yang praktis ini, basa-basi itu. Kalau di ini yang bawah itu ya, basa-basi kunci pergaulan. Yang pertama salam, tegur sapa. Kita kadang kalah dengan orang-orang yang non-muslim. Orang bule kalau ketemu itu halo, gitu kan? Nah kita sebetulnya di Islam sudah ini bukan hanya sekedar halo, mendoakan sebetulnya isinya. Assalamualaikum. Coba sekali Anda perhatikan ketika kita naik lift, ya, masuk lift ngabaretem weh teu aya nu assalamualaikum acan begitu mau masuk. Kalau di UPI coba kita absus salam ibrarul qasam wasilul arham. Itu hadis Nabi ya. Sebarkanlah salam. Kalau mau masuk lift, assalamualaikum. Wah katanya ini kan belum tentu semua muslim. Kita nggak usah cari-cari alasan lah. Pokoknya di UPI itu insya Allah mayoritas muslim, mungkin 95%. Jadi kalau aneh, itu aneh ya. Nah saya, assalamualaikum. Ternyata ada yang jawab, walaupun mungkin aneh, ya nggak apa-apa, awal-awal memang begitu, ya. Itu yang pertama, kunci pergaulan, supaya kita disenangi orang, disukai orang. Nah itu ada ciri khas yang baik, kebaikan, ciri khas itu. Kemudian yang kedua syukur, ucapan terima kasih ya kepada siapapun ketika dia memberikan sesuatu yang baik walaupun tidak seberapa. Itu kadang-kadang enggan mengucapkan terima kasih saja, enggan kita ini. Nah ini kan juga berteori di sini ya, sederhana saja. Terima kasih, sederhana kan itu ya, ucapan terima kasih, nggak perlu modal kok. Maaf ya, saya datang terlambat, walaupun umpamanya hanya 1 menit. Maaf ya, saya mau ke sana dulu, umpamanya lagi ngariung begitu ya, Anda mau meninggalkan teman-teman, maaf ya, saya mau pergi dulu. Atau maaf ya, saya ada keperluan lain. Ucapan maaf itu luar biasa itu. Walaupun sebetulnya sederhana, tolong ya. Padahal sebetulnya itu persoalan itu sederhana. Contohnya dari seorang majikan kepada pembantunya atau kepada seorang pimpinan kepada stafnya, bahasa minta tolong itu coba Bi tolong, coba Bi tolong bawakan itu, beda dengan Bi bawakan itu ke sini, ayo cepat. Nah itu beda kan teguran itu. Atau ke anak buah, tolong ya nanti ini ketika tolong dulu, ucapan minta tolong dulu. Kemudian mendoakan, ya doakan dengan yang doa yang baik. Semoga kalian sukses, semoga keluargamu sehat-sehat, semoga ya pokoknya yang baik-baik. Jika basa-basi ini dalam pergaulan keseharian kita terapkan, insya Allah kita tidak akan punya musuh, tidak akan ada orang yang memusuhi. Ya, sederhana kan? Nah kuncinya kalau hadis tadi teori-teori sudah disampaikan. Falyakul khairon aw liyasmut. Berkata baik
atau diam. Nah, mulutmu harimaumu. Sekarang bukan mulutmu, telunjukmu harimaumu. Mijit tombol di HP salah saja. Wah, udah jadi fitnah sana sini. Share hoax, wah, akan jadi ribut dan sebagainya. Nah, ini kan etika dalam pergaulan yang sangat sederhana. Nah, kemudian saudara, dalam Islam itu sangat luar biasa ya prinsip-prinsip dalam pergaulan itu ya. Itu hadis-hadis mutawatir itu. Umpamanya saja tadi sudah disitir sebagian. Pertama, prinsip juga masuk ya. Khairukum anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kamu itu orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Itu hadis Nabi. Kemudian hadis yang berurutan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairon aw liyasmut, itu terakhir. Awalnya man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Kalau kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, maka muliakan. Beriman kepada hari akhir, Allah dan hari akhir, maka falyukrim jaroku, muliakanlah tetanggamu. Itu kan pergaulan, prinsip-prinsip dalam pergaulan. Muliakanlah tetanggamu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairon aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada hari akhir dan kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah kamu khairon, yang baik, aw liyasmut, atau diam. Jangan sok tahu. Ya, kan gitu ya. Jadi itulah kunci-kunci pergaulan dalam Islam. Kalau digali nanti dalam pergaulan kekinian anak muda, tadi sudah cukup lah, saya kira tidak usah mengomentari bagaimana menjaga aurat, bagaimana menjaga perkataan dan macam-macam, jangan sampai menimbulkan ekses lain dari sebuah pergaulan. Saya kira tadi sudah banyak lah, saya kira tidak perlu karena juga waktu ini sangat singkat. Jadi saya ingin yang praktis-praktis saja tadi, coba kita terapkan yang 5 prinsip dalam berbasa-basi pergaulan. Kalau di orang Barat juga menyebutnya say hello, halo, gitu kan orang Barat itu ya, thank you, I'm sorry, ya kayak gitu-gitu kan. Ini sebetulnya etika Islam. Tetapi orang Islam sendiri pada sudah punya absus salam, wa ibrarul qasam. Itu kan terima bersyukur, terima kasih. Sekecil apapun orang memberi kepada kita, termasuk senyuman, itu adalah bukti terima kasih kita. Dan senyum itu adalah sedekah. Kan begitu ya. Udah banyak prinsip-prinsip yang bisa kita kembangkan dari ajaran Islam. Nah, kalau kita coba terapkan yang 5 hal ini, salam, syukur, maaf, ta'awun itu minta tolong, ya, kemudian mendoakan yang baik kepada orang lain. Insya Allah ini hidup kita ini akan terjaga. Nah, dalil-dalilnya silakan cari di Quran banyak, di hadis juga banyak. Paling tidak tadi yang sudah disampaikan, gitu ya. Saya kira itu Pak, 15 menit sudah cukup kayaknya ya, sudah lebih 15 menit. Banyak materinya sebetulnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Cukup saja, mudah-mudahan ada manfaat. Saya kembalikan ke Pak sekali lagi, Prof, silakan atas nasihat dan ujangannya. Alhamdulillah teman-teman, saya izin menyimpulkan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Prof Syahidin, bahwa dalam Islam pergaulan itu sebagaimana firman Allah surah Al-Hujurat ayat 13, kita tidak dibatasi untuk mengenal siapapun, agama apapun, ras apapun, namun yang perlu kita ketahui batasannya adalah dalam rangka kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi juga dijelaskan tentang esensi, tadi juga dijelaskan prinsip-prinsip interaksi dalam Al-Quran, ada rahmaniyah, musawwah, muawanah, musyawarah, dan adalah. Dan yang memang jadi tugas kita nih, PR sekarang, dari sekarang sampai ke depannya, yuk sama-sama kita amalkan apa yang tadi diamanahkan oleh Profesor Syahidin. 5 prinsip basa-basi ini penting sekali. 5S, minimal salam begitu ya, senyum, sapa, sopan santun, syukur, saling berterima kasih, terus saling maaf memaafkan, saling tolong menolong dan mendoakan. Itu saja mungkin yang bisa kita bahas hari ini. Mudah-mudahan
teman-teman tidak puas dan terus mencari dan menggali lagi informasi terkait bagaimana kita Saya sudah bisa lab ya, Pak Isub? Halo? Amin, ke akhir majlis. Subhanallah. Oke. Halo, Prof, gimana Prof? Udah selesai ini. Saya pamit. Ya, sudah Prof. Ya. Ya, mangga Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, doa akhir majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wal hidayah, mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mai.